Kita si paling atleti. Siniar Atleti. Emang ada fans Atletico di Indonesia? Ya, kembali lagi ke siniar paling atleti, siniar yang paling atleti. Ya, kita masuk ke pre-match atau pre-season kita, yang dimana kita akan mereview tentang match pertama kita melawan Getafe, dan selanjutnya kita akan me-preview melawan Manchester United, dan juga akan membahas tentang transfer-transfer terkini, berita-berita yang terbaru ya. Ya, kalian gimana kabarnya? Gua di sini ya, Dava di sini. Gue Pais di sini. Gua Gola. Ya, gimana nih kabarnya kalian ya di season ini, dan Ya, kalian gimana nih? alhamdulillah ada kabar gue baik walaupun agak capek hari ini jujur. Wah, ada apa nih Sibuk Ais? banget. Sibuk Nah banget. itu ada apanya itu masih rahasia dah. Oh, belum boleh Waduh, ya? Belum Nggak belum boleh boleh, ya? boleh. nggak boleh, nggak boleh. Oh Ya, iya. ah, tim Inggris iya. Maksudnya Manchester United nanti ya. Iya. Gimana nih Gola? Aman-aman. Gini-gini aja. Nggak sabar. Wah, Nggak sabar musim baru. wah, iya kita kita masih masuk ke pre-match ini ya. Ya by the way, gua nih sombong dulu guys. Ini jersey terbaru Atletico Surabaya, jersey Surabaya pertama ya. ya. Gokil ya, gokil gokil. Cakep, cakep, cakep. Gokil. Ya, di mana kita bermain warna biru donker ya, seperti musim kemarin away, tapi masih ada essence Atletico Madrid, yaitu merah putih ya. Tetap merah putih di hati ya. Oke guys, Oke, kita kita masuk masuk ke masukin ke preview lawan iya, Getafe kemarin ya guys ya. ya. Hasil dari lawan Getafe kemarin kita bisa menang 4-1. Betul. Waduh. Empat Sangat satu dari mana tuh? 4-1 brace dari Ademola Lookman, kemudian pemain akademi kita juga nyetak gol yaitu Arnaud Ortiz, dan gol terakhir adalah gol penalti dari Penalti. Obed Vargas. Obed Nah, Vargas. iya bener dong. Bener dong Obed Ya, Vargas ya. bener bener. By the way, Bagaimana untuk pendapat kalian? match kali ini jujur ya, kita tunggu banget kayak bagi link dong, bagi ini dong, nonton di mana nih? Ternyata match kali ini laga tertutup. tertutup. Ah, kita Udah nunggu-nungguin begadang. tengah malam. Iya, begadang sia-sia kita. Iya Tapi kayak training setelah match kayaknya. Kayak training Training setelah match. ngeliat match. skor nggak sia-sia kan? Mending tidur kan ya. Ya Iya sih. gimana gimana enggak sih, kita kangen banget sama Atletico Madrid. Kita sudah nonton bola di Piala Dunia, melihat pemain kita juga ya bermain lah untuk ke negaranya masing-masing, tapi untuk tim kan beda, masih ada di hati gitu ya, bener kan? Betul, betul, betul. Ya kalau bisa dilihat dari squad list kita, menurut kalian gimana sih squad list kita melawan Getafe waktu itu? Ya squad list-nya masih banyak pemain akademi dan pemain-pemain yang dari World Cup belum pada balik ya semuanya. Masih ada jatah Dan cuti ya? masih ada jatah cuti, liburan. Ya nggak apa-apa sih, karena kita butuh mereka dalam keadaan yang lebih fresh. Ya karena ini friendly match dan tertutup ya nggak bisa terlalu banyak kita berbicara karena Betul. lawannya juga Getafe kan. Ya, Walaupun Harambol versus Harambol ya. ya derby Harambol ya. Iya, Harambol versus Harambol. By the way, Getafe itu masih si itu ya pelatihnya. Gue lupa lagi. Kalau Iya, masih si itu ya Harambol berarti. ya Masih memang Bordalas. masih Kalau Bordalas, masih masih Bordalas. Bordalas itu Harambol. Ya, Masih gue berdalas. kaget aja sih sebenarnya menang besar gitu walaupun training match. Ya, kalau gue belum bisa banyak berbicara lah karena itu bukan friendly match bagi gua, bahkan itu training match kayak lu habis latihan terus ada gamenya gitu. Gua nganggapnya Wah, seperti itu, walaupun lawannya ya lawan tim lain ya Getafe. ya Itu lawan sih sama-sama kalau La, gua. La Liga ya, sama pesaing Iya. La Liga juga ya. Mutais gimana nih untuk pendapat lu?
tentang hasil dari ini? Kalau hasil dari gue ya kan emang laga tertutup ya. Terus juga emang nggak mungkin kita bakal bisa membahas banyak dari match yang kemarin. Tapi yang gue highlight itu adalah hmm, Ademola Lookman mungkin sudah menemukan ritme mainnya yang baik. Kemudian pemain akademi kita juga bisa bersaing dengan pemain utama kita. Terbukti dari Arnau Ortiz dan lain-lain ya. Tapi lebih ke highlight karena kita nggak nonton ya. Iya ya. Pemain akademi yang lain Untung bagus aja apa ada beberapa enggak. highlight kita ya dari Ya, Atletico Stad gak sih? Iya Beberapa betul. gol gitu. Kita bisa hmm. ngelihat gimana tempo bermainnya mereka dan gol-gol final pass, terpasnya mereka ya gokil banget ya gol-gol mereka ya. Yang kita omongin emang secara keseluruhan kita nggak tahu pemain kita tuh mainnya kayak gimana. Kita nggak bisa ke highlight juga pemain akademi mainnya kayak gimana. Tapi yang bisa ke highlight adalah Arnau Ortiz mencetak gol. Yang itu ya dia kan pemain akademi ya dan dia bisa membuktikan ya kalau asalkan dilihat dari performa dia kita emang nggak tahu tapi kalau dari hasil yang dia udah torehkan dalam angka 4-1 itu Oke. bisa dibilang ya pemain akademi sekarang mampu buat bersaing sama pemain utama kita. Bukan mampu sih. Jadi bukan mampu istilahnya Bisa lah kayak ya, ingin ada chance lah. ada Hmm. Dan by the way, untuk Arnau Ortiz dia main di babak kedua menjadi super sub. Wah, gokil banget. super Kalau sub aja dia udah bisa gua begitu ya. iya, iya. Kan gua udah pernah mention tuh untuk player to watch untuk di preseason kali ini adalah Arnau Ortiz ya. Dilihat media juga oke, dilihat dari high class dia lah untuk gol-gol dia di mana finishing dia oke lah. Mantap banget di sisi kiri langsung cetak gol finishernya itu oke. Nah, Dan kalau dilihat dari untuk starting line up ya, hmm, dilihat dari squad list kita ya benar kata Gola tadi, kita main banyak pemain muda dan pemainnya ada yang available dan juga kita harus honorable mention untuk debut unofficial dari Morten Hilman yang bermain jadi starting ya. Wah, ngatur ritme banget ya dia di tengah ngelihat dari highlight juga ya di mana final dilihat pass dari yang beberapa dari video yang nonton gitu ya. iya di mana dia ada dari tengah itu udah kayak padat banget dia ngelempar ke kanan ke Carlos Martin ke langsung long ball ke sana di finishernya Ademola Lookman ya. Menurut kalian ada beberapa player to watch juga sih untuk starting line up itu sih. Menurut kalian siapa aja sih selain Arnau Ortiz menjadi super sub? Bagaimana tuh menurutnya tuh? Kalau gua sekali lagi karena itu masih tertutup dan gua nggak nonton secara full, jadi gua nggak bisa berbicara banyak. Mungkin ntar setelah lawan MU lah. Walaupun bagi gua sih friendly match itu ya nggak yang bagaimana banget juga bagi gua gitu. Iya, Hasil dan lain-lain ya. Jadi hasil ya gabut. dan ya itu panjang lah perjalanan yang panjang. Ya kalau Pasti, gua belum pasti. bisa berbicara banyak sih terkait dengan hasil kemarin. Apakah Hilman oke atau apa gitu, gua nggak tahu. Ya kita sebagai contoh aja, Joao Felix itu waktu baru datang, waktu preseasonnya oke. Tapi ketika musim mulai, dia Iya, nggak oke, belum. nggak langsung oke. Iya, Dan di preseason itu dia bukan lawan Getafe atau tur ke Asia Tenggara, lawan tim-tim KFC Amerika, bukan seperti itu kan. Tapi di preseason itu lawan Madrid nyetak gol, oh lawan iya, Juventus, betul. lawan Juventus kalau nggak salah 1 apa 2 gol gitu. Terus ya ada sih dia lawan Orlando timnya Kakak, timnya si Griezmann ini kalau nggak salah. Iya, Orlando atau apa dia juga nyetak gol. Maksudnya kita bakal mikir dia tuh bakal langsung meroket gitu di musim pertama, ternyata enggak. Ternyata pas liga itu struggle juga dia di awal-awal bahkan sampai sekarang itu. Sebenarnya kayak iya. gitulah. Di musim kedua baru oke kan. Gitu Oke. sih.
Oke, thank you banget Gola. Nah, Oke, mungkin bagi gua sih ada pemain yang lumayan untuk di player to watch ya bagi gua ya adalah Dominguez yang dimana dia ada di back kanan bisa di tengah. Dia pemain muda ternyata umur 17 tahun. Gokil. 16 apa 17? Oh iya, berapa? Kisaran segitu lah ya. Pemain muda Iya, banget gak sih? yang back Jarang back banget. tengah kanan itu ya? Iya, dan tingginya 193 gitu loh. Wih, tinggi Gokil banget ya. sih. Iya, gokil kayak Mark Pubil gak sih ya? Iya, kalau nggak salah dia itu kayak Simeone itu suka sama dia kan, maksudnya kayak Iya, permainannya. dari fisik dan lain-lain kelihatan dari fisik kan butuh diasah lagi. Ya mungkin di preseason kali ini bakal terus dicoba terus ya. Jujur, untuk ada beberapa pemain akademi seperti Kostis, kayaknya jarang Iya, dipakai Kostis. ya. Kostis Jujur itu aja, karena Kostis, cedera iya. waktu itu. Karena Kostis cedera. ya cedera. Oh ya, Dia tapi ada, Kostis tapi itu Kostis itu kalau nggak salah ya, waktu mm, musim yang kemarin atau yang satu lagi, dia tuh preseasonnya bagus dan bakalan dipromosikan kayak jadi ya backupan si ya back lah. Lupa entah back, backupan Lenglet atau siapa gitu. Dia jadi backup karena dia kan kaki kiri, build up-nya bagus. Terus dia mau dipromosikan, rupanya dia cedera panjang gitu. Sampai oh sekarang ya, mungkin nggak recovery lagi gitu dia kayak ya mungkin kayak Borja Garces dulu. Karena Oh kan iya. kalau nggak oh salah ya, karena cederanya itu cukup parah kayak dia tuh nepi sampai 7-8 bulan gitu. oh iya Untuk Kostis ya. pemain bola untuk kembali ke performa terbaiknya setelah sekian lama cedera kayak gitu tuh Iya. sangat jarang. Susah banget Itu kok itu apalagi pemain iya, muda ya, pemain muda kan. benar-benar. Itu story Kostis lah. Ya. Oh iya, ada ini Alexa Puric gak sih dari Slovenia? Dia lama banget dari Atletico Madrid tapi jarang kelihatan banget untuk back tengah juga sih ya. Itu Ya, nggak tahu sih dia umur berapa. Tapi yang honorable mention sih memang Dominguez ini nih, pemain muda Dominguez ya. banget, Dominguez. Dan juga tidak ada namanya Julio Diaz. Ah, kemana nih Julio Diaz? Julio Kemana Diaz dia sekarang ya? sudah permanen dan sudah diumumkan ke Sevilla. Wah, Berarti tanda ul- ini adalah Matteo Ruggeri nggak dijual. Kemungkinan ya, besar ya ya. Iya. iya jelas sih. 99% stay. Jelas sih. Ya berarti dia mau bersaing sama Grimaldo. Ya, menurut gua untuk Bagus keseimbangan lah, squad bagus ya. iya, di back kiri sih. Jadi kita punya backupan bagus sih. Iya Ada betul. Grimaldo, Ruggeri kita harus bisa sih. Nah, mungkin Grimaldo lagi cedera atau keduanya atau akumulasi kartu masih ada backup yang bagus lah. Menurut gua Harus kalau ya. Grimaldo ya, untuk Grimaldo sama Ruggeri ini bisa main bareng menurut gua. Untuk Grimaldo bisa di sisi left midfielder, mungkin main winger-wingeran gitu. Dia Hmm. umpan-umpannya manja banget di Sorloth dan Sorloth kemungkinan bakal stay kalau gak ada penawaran menarik ya. Iya betul. Kalau cakep juga Betul. sih. Oh iya, juga untuk strikernya, duet striker kita yaitu ada Miguel Kubo yang duet sama Ademola Lookman ya. Tinggi juga dia pemainnya. Dia Bagus MBG-nya. lumayan ya pemain akademi kita ya. Ini ya Aduh, bagus-bagus sebenarnya. oke. Gokil. Bagaimana Gol? Termasuk Carlos Martin juga tinggi loh untuk 185 gitu. Sisi winger lumayan lah. Setinggi Tapi ya Mitchell gimana Baker lagi. nggak tuh? Mitchell Baker mah Tinggi kegedean gak banget. sih? Tapi ada rumor yang sebelumnya dari Levante itu rumor tertarik tapi kita belum ngejual Sorloth. Tiba-tiba diambil Madrid ya. Pemain muda lumayan aslinya itu ya. 194 tuh tingginya. Masih 22 Yang tahun. Siapa sih namanya? yang golnya Yang lebih baru. banyak dari Alvarez itu ya. Iya, Waduh. gol dia 11, Alvarez Waduh. 9. Iya. Aduh, lawan Levante juga kan. Aduh. Hmm. Iya. Ah, ya mungkin itu dari review ya, review dari Getafe ya. Udah Fire. Igola belum Mung- berpendapat itu Gol. Ada yang mau diomongin Gol? Ada Enggak ada sih.
palingan kayak, Bang Dava tadi bilang kalau yang di-mention besar-besaran itu si Dominguez itu ya, Iya, untuk iya. di ini. Iya sih, seperti kita bilang tadi kalau si Simeone suka dengan si Dominguez ini kan. Iya, benar. Dan satu hal ini FYI aja, Simeone itu emang taktiknya kayak tai ya. Taktiknya kita memuakkan, tapi kalau dalam hal memilih pemain, maksudnya pemain akademi yang promosi ke tim utama itu sangat-sangat oke Jadi ya. biasanya. Biasanya sangat oke. Jadi kalau ini orang beneran dipercaya Simeone kayaknya ya kalau dia tetap humble bisa jadi ya backupan musim depan lah mungkin atau satu musim lagi karena masih sangat muda banget kan. Nggak beli back baru berarti nih. Beli Selain kalau itu yang kalau sangat dari kata diusahakan Gola, sekarang. kalau dari kata Gola kelihatannya itu Simeone nggak cocok jadi pelatih, dia cocok jadi tim scouting. Dia bisa juga kayak gitu, kayak Simeone itu Ya. bagus dalam mengasah pemain. Gimana gaji termahal, masa gak Iya. rangkap jabatan, kayak nggak tahu aja rangkap jabatan kan ya. Oke, Benar mungkin benar. Itu sekarang ya kita sih. sudah preview ini emang kan laga tertutup ya guys ya. Sekarang kita akan melihat persiapan tim kita yang mungkin malam ini sedang berangkat ke Stockholm, Swedia, yang akan berlaga melawan MU besok guys. Iya. Tanggal 1 ya, tanggal 1 Agustus. Iya, tanggal Nggak 1 besok. besok. Sekarang tag-nya besok nih. Nah, besok kan ininya lu upload dong. hari ini ya. Ntar pagi. Ya, ntar pagi. Oke, baik. Ya, ini ada beberapa squad list dari Atletico Madrid ya. Beberapa pemain nih ya, gue gak ngitung ya. Tapi ada beberapa pemain yang gak ikut seperti Barrios ya. Barrios Barrios. cedera ya. Last minute ya, Dia last minute Barrios itu. Sayang banget anjir. Cuma ada beberapa pemain Matteo Ruggeri, Robin Lenormand, Davi Hanko, Josema, Koke, Yulman, Obed Vargas, Mendoza, dan Thomas Lemar dan Ademola Lookman itu hanya pemain utama kita sih yang ikut. yang ikut sih. Ada juga Carlos Martin dan beberapa pemain muda lainnya yang seperti kita bahas sih ya. Ya, beda banget sama Manchester United di mana mereka memanggil 23 pemain mereka ya, di mana akademinya juga pemain inti, pemain baru juga. Seperti ada Andre Santos, ada siapa lagi nih? Masih belum full squad juga MU. Masih belum full squad juga, tapi ya ini banyak pemain ini ya, pemain utama mereka gitu. Masih Sesko belum ada, si Kunya belum ada. Kunya mungkin ada beberapa pemain yang masih itu ya, kembali lagi masih World Cup gitu ya, masih liburan. Jatah liburan ya. Buat kalian gimana sih, berharap apa sih untuk match kali ini? Kalau dari gue pernah seperti apa yang pernah gue bilang, game lawan Getafe dan MU itu adalah game pembuka atau game untuk menunjukkan bahwa pemain bukan tier 2 sih, pemain lapis 2 dan pemain akademi itu bisa menunjukkan apa yang dia bisa. Seperti mungkin kayak lapis 2 seperti Obed, terus Mendoza, Thomas Lemar pun termasuk ya, pemain yang seperti itu yang diharapkan dalam laga ini bisa tampil dengan baik. Baik. Menurut lo Gol, gimana Gol? Sama sih kalau menurut gue Bang, kayak kalau itu karena ya kayak pemain kayak Lemar, Mendoza dan pemain-pemain muda lainnya ya, itu ya momentum buat mereka lah, walaupun gua beranggapan bahwa friendly match itu nggak penting-penting amat, tapi ini momentum buat mereka selagi pemain inti belum pada balik, ya mereka bisa Harus menunjukkan tampil lah ya. harus tampil, menunjukkan kelayakannya bahwa
ya bisalah untuk backup-an atau apa gitu, bahkan bisa menerobos inti gitu, mana tahu kan. Benar benar Kita benar nggak benar. pernah tahu. Ya lebih ke situ sih itunya, harapannya lawan MU dan ya mudah-mudahan seru lah match-nya mudah-mudahan. Wah, Karena kita gua nonton ngospek MU ya. kemarin. Kita ngospek-ngospek MU ya. Dia kan baru masuk UCL ya. Kita ospek itu mana sabuk Iya. lu, mana ini Gimana lu. mau gimana mau ospek masuk MU lawan Sydney aja kalah 2-0. Waduh, Siapa katanya lawan Sydney king-kingan. kalah? Ini main king-kingan atau gimana King ya? Itu dia. Gua kemarin nonton MU sih yang mereka menang berapa ya, 5-0 atau berapa gitu. Dan permainan lawan siapa itu kemarinnya, gue lupa lagi. Pokoknya menang 5-0 apa 4-0 dan seru. Gue Oh salah ya? satunya, gue salah satu suka bermainnya Michael Carrick karena itu old Ya. fashion, taktik old fashion, Wah, kayak emang kayak passing cepet, terus nggak banyak muter-muter, kayak iya. gitulah. The point ya, to the point ya, gitu Iya kan. kayak gitu. Iya, dia Kayak ya nggak Carrick Nah, tuh dia bawa nggak era lama 2000-an lah. muter-muter Iya, nggak banyak muter-muter. gara-gara nggak ada Jadi seru Anthony. sih gue nonton MU. kalau lihat prediksi lu nih, taktik Simeone, si Atletico Madrid dan si Manchester United ini, menurut lo gimana sih? Apalagi kita kemungkinan bakal bertemu untuk di UEFA Champions League, sangat Bener. pastilah untuk fase liga ya, fase liga itu bisa aja karena kita ada di pot 1 by the way. Ya kan kita ada di pot 1 anjir. Betul Empat betul. besar UEFA Champions League melawan tim baru muncul ke Champions League ya, kita harus ospek-ospek ladu dikit lah ya. Prediksi lu gimana untuk match kali ini? Dan untuk taktik, by taktik lah. Iya, Simeone versus Eric. kalau gue sih pertama kalau ospek memang sih kita ngospek mereka, tapi mereka UCL-nya udah treble malahan. Kita satu aja kagak punya gitu. Walaupun lah mereka udah lama nggak UCL ya Iya, iya, gitu. iya maksudnya Tapi ospek-ospek itulah. Ini loh UCL is back. benar. Ya kalau kayak mungkin kalau prediksi jujur gue nggak tahu karena ini pramusim udah pasti kedua pelatih coba-coba taktik harusnya ya, coba-coba taktik, coba-coba pemain. Tapi gue nonton MU kemarin permainannya itu yang kayak gue bilang tadi sangat fluid, emang Wow. menyenangkan dan gue cukup nonton MU era Michael Carrick itu di Liga Inggris musim lalu dan permainannya emang Iya, iya, iya. sangat-sangat fluid, emang Iya, era 2000-an. bisa mematahkan Pep Guardiola, Michael Arteta gak sih? Iya betul. Gokil. Padahal simple to the point. Nggak kayak Ya mereka-mereka yang rada mungkin lebih struktural dan lain-lain ya dijawab dengan ini loh. iya si Carrick itu cuman mungkin kayak ya keluarkan aja kemampuan lo ya, mungkin cuman kayak gitu doang kan itunya, mungkin nggak banyak taktikal, gue nggak tahu juga tuh taktikal dia Ya, gimana, tapi permainannya sangat enak untuk ditonton. oke. Dan Simeone sekali lagi gua rasa bakalan tetap main dengan pakem dia bertahan. Iya, main Gua rasa deep dia line-nya, bakalan tetap ya low block yang low artinya, block. dan biasanya tim menyerang itu susah dengan low block. Benar, Susah setuju. dengan low Gua, block. gua mau ngomongin itu sih. Menurut gua sih match kali ini yang lebih menguntungkan MU sih menurut gua. Jujur. Kenapa gitu? Karena mereka mencoba untuk tim menyerang dia. Yang lu katakan tadi yang gua tangkap ya. Dia menyerang, main fluid dan lain-lain. Dan sedangkan di Liga Inggris jarang dapat pemain yang dapat musuh yang low block seperti Atletico Madrid ini dengan fisik yang kuat dan Iya. counter yang cepat juga. Ya mungkin ada beberapa tapi kan untuk label 4 besar UCL gitu ya guys. Ya mau gimana pun let's see aja sih. Iya seperti itu sih kayak ya dengan low blocknya Atletico, tapi ya mudah-mudahan nggak low block banget ya Ya, Atletico karena ini friendly match ya. ya Gitu.
Kalau Dan Tapi kita MU itu sering nyerang gak sih? ya sering nyerang. Atletico itu Menyerang. emang low block, cuman counter attack-nya pasti. Itu yang bikin seru Atletico menurut gua ya. Ya, Yang tapi jangan gua corlot ya. iya kayak gitu itunya. kalau Oke, gua oke. Dan nggak Menurut tahu Ais ya. gimana? iya betul. Kalau menurut gua malah bakal main possession. Siapa Siapa nih ya? Atletico? Iya, Atleti Waduh, bakal main possession. Ada kemungkinan kenapa? sih benar-benar. Ada kemungkinan. Gimana nih? Soalnya gue nggak tahu kenapa, tapi gue punya perasaan Simeone nggak bakal mainin taktik mungkin low block bisa, defend pun juga bisa. Iya, Tapi kan masalahnya ini kan masih bukan bukan laga Precision ya. bukan laga penting gitu loh. Mungkin bisa aja benar, dia benar, bisa benar, benar. mencoba buat main Lebih terbuka ya, lebih lebih terbuka gitu ya. terbuka, Betul betul lebih betul. lebih berani buat megang bola lama, bahkan bisa lebih berani lagi buat menyerang. Soalnya kita tahu kan ada beberapa pemain yang tadinya CM jadi winger seperti Mendoza, dan pendapat pelatih kita juga dia bagus di winger sebelah kiri. Iya, Kemungkinan juga itu di left midfielder lah ya. Jadi motor serangan dia wide bakal midfielder. motor serangan dia bakal dimanfaatin Simeone, dan mungkin juga bakal diasah juga di situ. Makanya kenapa gue bilang kemungkinan ini bakal main possession dan juga bakal main nyerang. Oke. Menurut Ais Dan gini ya gitu ya. dilihat dari ke positioningnya si Lukman, dan kalau lihat dari laga Getafe kemarin ya, posisi Lukman pengambilan ya. posisi dari Lukman itu Lukman bagus gitu loh. menjadi goal getter Mm, gitu ya. iya benar. Jadi finishernya gitu. Ya, kalau lu masih raba-raba gini, gua ada beberapa latihan kemarin nih. Atletico Madrid mengadakan latihan dengan ya kemungkinan besar bakal banyak ya lah Atletico kayak latihan gini dengan formasi ini nanti starting line up-nya bakal kayak gitu juga gak sih? Kemungkinan besar kecuali cedera dadakan gitu ya. Ya, untuk kipernya yaitu ada Jan Oblak dan sedangkan bermain ya, gue gak paham 3-4-3 itu gimana, tapi ini harusnya bisa 4-4-2 tapi bisa geser jadi 3-4-3, 3-5-2. Fluid banget menurut gue 4-4-2 basicnya Atletico Madrid ya, tapi sesuai job desk. Loh. Ada 3 backnya yaitu ada Davi Hanko, Robin Lenormand, dan Dominguez. Nih, menurut kalian 3 pemain ini untuk center back ya, Hmm. ini gak takut apa? Kita kekurangan center back banget. Sedangkan Davi Hanko, Robin Lenormand yang riwayat cederanya gitu masih sering dipakai untuk preseason. Menurut kalian gimana? Kalau gua sih menurut gua justru bagus karena emang harus guna preseason itu kan mengembalikan kebugaran pemain. Oke, oke. Sebenarnya ya guna preseason itu ngembaliin kebugaran pemain. Makanya kalau pemain itu baru baliknya kayak Piala Dunia itu kan mereka tuh mepet-mepet mau liga kan. Itu Iya, memang dia pengen main atau memang fisiknya bugar atau gimana nggak tahu. Tapi jarang banget. sudah ready Jadi main. menurut gua memang harus dimainkan sih. Kayak Lenormand, Benar. Hanko, si Gimenez juga tuh harusnya sering dimainkan biar Nggak, lebih bagus. nggak dijual ya? Nggak dijual aja Iya, Gimenez. ya, kalau misalnya nggak dijual ya kita nggak tahu nih sekarang nasib dia gimana kan. Kalau misalnya ya jadi kalau menurut gua sih Harus ya kan ya. harus dimainkan dan mainnya kan nggak 90 menit gitu palingan ntar menit 60 atau 50-an pasti diceng lah. Oke. Hmm. Oke Kalau lah gue gitu sih. untuk kasus Robin Lenormand oke lah. Dan sedangkan Davi Hanko menurut Ais yang digadang-gadang menjadi back utama kita di sisi kiri. Gantikan Ya, Lenglet ya. iya gantiin Lenglet dan dia lebih sustain lah daripada Lenglet. Duet Iya. Hanko sama Pubil sangat bagus gitu loh, terbukti kan. Hmm. Tapi meski minim pengalaman, ya menurut lo gimana Ais untuk Davi Hanko yang ya pemain utama terus dipakai untuk dari jadi apa namanya? Jadi starter Sebenarnya ini sebenarnya preseason. event preseason ini buat David Hanko itu bagus. Kenapa? Eh, Ya mungkin kita juga tahu kan kalau musim kemarin dia salah satu center back yang menurut kita itu udah bagus pasti. Permainannya udah bagus dibanding Lenglet.
Itu pasti betul. Dan juga versatile Nah, juga kan Davianko. Bisa back kiri ya. plus juga kan di waktu itu di mana masa ada Robin Lenormand masih cedera, Cedera ya. Jimenez juga masih cedera. Jadi kan masih terpaksa kita mainin Lenglet ya waktu itu ya. Tapi menurut saya ya performa Hanko itu bagus di musim kemarin. Dan kebetulan juga setelah kompetisi usai, negara dia nggak ikut Piala Dunia juga, nggak ikut World Cup. Selama itu juga Robin Lenormand liburan ke Rwanda karena sponsor. Nah, kan otomatis si Lenormand ada kegiatan nih sama tim. Sedangkan Hanko dia liburan tapi nggak seperti teman-temannya lain yang mungkin bisa menjaga kebugaran, bermain gitu kan, meningkatkan kemampuan. Sedangkan Hanko ini ya dia diem aja. Dengan adanya Waduh. pre-season ini, gue harap sih dia bisa lebih mateng lah dan juga bisa lebih bugar untuk kesehatan dan badannya dia juga. Agar nanti Amin. menghadapi musim depan ya dia bisa lebih perform lagi, lebih energik lagi untuk kita. Dan semoga juga dengan performanya dia bisa membawa kita ke suatu hal yang kita impikan dari 5 tahun ke belakang. Wah, apa tuh? Liga is back, La Liga is back, Copa del Rey, ya udah semuanya kita akan tsunami. Ciao. Mungkin itu aja pendapat saya ya untuk David Hanko yang terbaik untuk dia. Soalnya dia udah lama nih nggak latihan, nggak megang bola, nggak ketemu sama tim kan baru kali ini aja dan Ya, dipercaya main di pre-season di pramusim. Ya, gue harap dia bisa menampilkan performa yang baik dan menuntaskan tugasnya dengan baik. oke. Amin. Wah, seperti doa-doa baik-baik ya. Kita selalu doa-doa baik untuk pemain kita sendiri. Ya, Tapi lu nggak doain Lenglet yang baik-baik kayaknya. waduh. Udah golin kok, dia udah golin di di Iya, golin. Benfica, udah Di dia udah baik. Benfica ya, udah bagus. El Uchiha kita 2 gol Barcelona diumpan dari dia, coach. Yamal ya. Iya, diumpan Yamal anjir. Kayak dibohongin anak kecil kan. Iya lagi. Iya. Ya. Oke, Ada yang untuk empat central midfielder yaitu ada duet di tengah Obed Vargas dan Koke. Ya, dicoba menjadi starting juga ya. Dan untuk di kanan, right wingback kanan itu ada Carlos Martins dan di left wingback ada Matteo Ruggeri. Menurut kalian untuk Obed Vargas nih, ini ada rumor sih untuk Obed Vargas. Ya, ada sama Mendoza sih. Antara Mendoza dan Obed Vargas ini salah satunya harus dilawan. Menurut kalian setuju atau enggak? Atau siapa yang akan dilawan? Menurut Gola gimana nih? Nah, itu sih sebenarnya kalau gua pengennya yang di lawan itu si Obed dan di keep si Mendoza. Tapi kayaknya kalau strategi Simeone lebih cocoknya si Obed ketimbang Mendoza. Kecuali Mendoza emang benar-benar bisa adaptasi ya. Karena kan kita tahu kan dia emang Iya, iya, lagi iya. kerja keras untuk itu kan. Iya, benar, Bulking benar, lah benar. dan lain-lain lah gitu kan. Benar. Jadi kalau gua pribadi lebih sukanya si Mendoza ketimbang Obed karena ya gua suka pemain yang berteknik lah ketimbang pemain yang lari-larian doang gitu. Ya, Pemain yang tanpa teknik gitu. Ya ya. kayak si idola lu si Simeone JR ya kayak gitu. Gua kurang suka pemain kayak gitu. Walaupun improvement banget saat ini gitu. Ya, benar. Benar. Ya, jadi kalau gua lebih milih Mendoza. Walaupun ya kalau taktik Simeone lebih cocok si Obed itu. Ya, Obed. Tapi ya menurut gua sih Obed banyak saingannya. Ya, sama-sama banyak saingannya sih untuk Sama-sama. Mendoza sama Obed. Karena yang kita tahu ini 3 strikernya yaitu ada Ademola Lookman menjadi ujung tombak, di sisi kiri ada Arnau Ortiz dan di kanan ada Obed Mendoza. Entah Mendoza ini ada di left midfielder atau menjadi IMF, ini sangat dipertanyakan banget. Dan untuk preseason ini oke lah dia tampil lah untuk utama, tapi untuk di selesai preseason dan start liga mulai, posisi Mendoza di IMF ini cukup banyak banget gitu loh.
Iya, betul. Iya. Kalau Untuk mereka tuh dua lawan ini sangat gue juga bingung juga sih siapa yang bakal dilawanin, tapi yang menurut gue Obed sih memang masih terlalu muda, terlalu baru cemplung ke Eropa karena dia kan iya dari betul. MLS juga Si butuh Mendoza ini ada adaptasi juga. pengalaman juga ya. Dia kan kita beli Iya, dari di La Liga, Liga juga. La Liga Dan juga. apa ya? Kayaknya ya walaupun siapapun yang bertahan mau Mendoza mau Obed ya menit bermainnya tuh mungkin dalam 5 match tuh cuma dapat 1 match itu pun menitnya 10 sampai 15 kayak gitu. Benar, benar, benar. Emang yang sangat minim banget sih. Sebenarnya Minim banget minim. wise-nya kedua-duanya loan sih. Tapi Kita karena butuh squad. butuh kedalaman squad karena La Liga, Champions League, FA Cup, Copa del Rey ya butuh squad yang gemuk lah harusnya kan. Iya, iya Dan benar. Siap tampil gitu ya, pemain yang siap benar-benar pemain tampil. yang siap tampil. Ya bisa Ya, berkaca dengan Arsenal sekarang lah, musim lalu iya, lah. Di mana keren, inti keren. sama cadangannya sama-sama kuat menurut Setara, gua. setara, setara. Itu sih. Jelas. Menurut Ais gimana nih ya Iya untuk betul kedua gimana Bang? pemain ini? Antara Mendoza sama Obed ya. Iya, benar Kalau sekali. kalau gue sih pribadi ya jujur sama kalian berdua. Obed masih terlalu awam buat dimasukin ke dalam squad. Ya kerja kerasnya etosnya oke lah boleh. Tapi emang balik lagi ke kemampuan pemain dan teknik pemain itu sendiri. Kalau asalkan emang etos kerjanya bagus dalam lapangan, tapi asalkan kalau ya mainnya masih belum ada taktik atau belum ada visi, apalagi kan dia pemain tengah ya, yang harusnya visi bermain itu lebih banyak, lebih tinggi daripada posisi yang lain. Ya soalnya Betul kan betul. tengah tuh mengatur serangan. Kalau bagi gue Iya, ya si Obed itu ya bolehlah dilawan dulu, disekolahin dulu, nggak apa-apa ke sekolah biasa tempat kita ngelesin pemain Deportivo Las Palmas Alaves. mana? Oh ada Alaves. Las Palmas Alaves sorry. Gue lebih tertarik sama Mendoza karena yang gue tahu ya nih orang ini etos kerjanya bagus dan dibilang juga kan kalau kata Pedri ya bukan kata gue. Kalau kata Pedri kan dia gaya bermain Mendoza itu mirip sama Pedri. Betul betul. Dia pernah bilang Terus gitu. apa? Dia selama World Cup dia motong jatah liburan cuma buat nge-gym. Dia lagi naikin iya. massa ototnya karena dia tahu kalau akan bertanding di La Liga itu harus mempunyai Apalagi stamina dan skema otot skema yang baik. Atletico, Iya Iya, betul. dan juga skema skema Simeone Atletico juga yang memaksakan diri sangat seorang tabrak, pemain tabrak, itu tabrak mencapai ya. batasnya. Iya. Dan Ya, selama nge-gym itu juga dia juga bisa berlatih dengan posisi yang lain dan bahkan ya. bagus di posisi yang lain itu dan bagi gua Mendoza lebih cocok buat dipertahankan dulu. Berarti menurut gua sih untuk Mendoza ini untuk next season sih bakal mirip seperti Alex Baena yang dimana dia di winger kiri tapi lebih eh, apa ya lebih Winger gitu playmaking ya. lah. Iya, als winger gitulah playmaking. Sedangkan untuk nge-wingernya yaitu Ademola Lookman kan waktu itu. Ya Mendoza bisa jadi pelapis yang bagus lah bagi tim kita Betul ya. betul. Betul. Jadi di Setuju. left winger, tapi left winger kemungkinan besar ya Alex Baena bakal tampil terus sih. Kalau Harusnya ya. dilihat dari ini dan dia menjadi utama di Spanyol ya di left winger harusnya. Hmm. Dan Mendoza menjadi pelapisnya sepertinya dicoba seperti itu. Karena dua strikernya bakal Ademola Lookman itu pasti di striker ini sekarang ini nggak di winger lagi gitu loh. Dan satunya bisa jadi sorlot dan satunya itu Alvarez. Antara ya pemain yang itulah. udah nggak niat ya biasanya mau keluar kagak ada setelah. Ya Saga ini masih masih ini ya. Masih Ini ongoing. masih mau bahas Saga tuh gimana ya capek banget gue bahas saga-saga dia bukan telenovela. masalah bukan masalah kalau gue lihat kalau ini cuma intermezzo dikit aja ya. Gue sebagai admin Atletico yang gue lihat dan pandangan kita sebagai fans Atletico itu kan merasa dicurangin transfer ya masa transfer ya. Kalau asalkan dari mata Atletico
Barca mendekati Alvarez itu bukan dari klub tapi dari Alvarez, bahkan dari agennya sendiri. Nah, itu kecurangan Ya, yang nggak boleh dari sebenarnya dia presidennya berhentikan. Laporta kan, Iya, maksudnya dari tapi presiden sih. di mata Decul kita itu menahan pemain. Dia pakai argumen Alvarez pas lagi di World Cup kemarin ya guys. Ya emang argumen dia kuat karena dia yang ngomong sendiri. Tapi balik lagi sebelum dia ngomong itu, pendekatan Barca ke pemain itu udah curang. Iya. Ya, kita bisa lihat sendiri lah nanti. Mungkin kita bahas lebih detail aja sih nanti. Nanti aja Kita lah. masih bahas tentang Kita bakal bahas preview itu. lawan MU. Kita bakal bahas itu setelah transfer musim panas berakhir. Iya, musim panas berakhir, endingnya gimana? Nanti kita bisa ceritakan. Ya mungkin keluar ya udah, capek banget gak sih bahas mereka, masa bahas dia. Oke, mungkin Gak sekarang kita kelar-kelar. bahas preview lawan MU ya guys ya. Tapi kan bagian tengah, sayap udah dibahas mungkin Dan ya. Striker lagi ya. striker Sekarang striker. dan striker. Ya, untuk striker yang gue sudah bilang tadi, yaitu ada Ademola Lookman menjadi ujung tombak kita, dan ada Arnau Ortiz. Dan juga di sisi kanan ada Rodrigo Mendoza yang kita bahas tadi ya. Wah, Arnau Ortiz nih dijadiin starter nih, menurut kalian gimana nih? Berharap apa sih? Kita baru lihat nonton Arnau Ortiz nih. Kalau gue berharap ya dia bisa, kalau asalkan bisa memuaskan ke tim kepelatihan, why not? Tunjukkan aja bakatmu. Bahkan kalau asalkan bisa lebih berbakat, bisa lebih unggul dari Alvarez, gue lebih berharap begitu daripada orang yang nanti takutnya main nggak niat. Waduh, Kalau untuk ya begitu. kita bahas Arnau Ortiz doang kan, nggak ke striker yang lain. Iya, Iya ya betul. striker lain karena Ademola Lookman kita tahu sendiri menjadi target Tahu lah kualitasnya gimana ya. target kita. Ya. Ya, lihatlah. Oke, mungkin itu Untuk aja dari gua sih. Soal pemain akademi juga dan Iya, kemungkinan prospeknya besar bagus. Miguel Iya. kemungkinan Miguel Cubo juga main gitu loh. babak Miguel kedua Cubo pasti babak main kedua sih bisa harusnya pasti ya. main ya, harusnya main. Tinggi juga dia, Cok. Lumayan menjadi striker gitu loh. Oke, Gol. Untuk Si posisi Arnau bodinya. Ortiz ini kayaknya pemain yang maksudnya tekniknya lumayan bagus sih kalau ngelihat. Gua sekali lagi ya, gua ngelihatnya baru Ngeliat dari highlight doang ya, belum nonton. highlight doang. Jadi gua nggak tahu kayak gol dia juga cukup bagus kemarin kalau nggak salah itu yang lawan Getafe, dia kolongin apa gitu, pokoknya bagus lah golnya. Dan ya sekali lagi gua suka pemain yang berteknikal seperti itu, dan gua berharap sih dia bisa tampil bagus ya, at least di musim depan itu bisa masuk skuad utama. Ya maksudnya cadangan gitulah, masuk cadangan Oh, ya kayak ya. Mendoza, statusnya bisa sama kayak Mendoza gitu. Bisa. Menurut lo ya, untuk Arnau Ortiz ada kemungkinan menjadi the next Korea nggak? Kalau kayaknya the next Korea nih super sub kayak gitu maksudnya. Iya, super sub yang main tabrak-tabrakan. Dia pemain lumayan ya, maksudnya bodinya pendek juga sih, dan mainnya speed dan clinical, skillful gitu loh. Menjadi kartu as kita gitu loh, bisa dibilang. Jujur gua nggak tahu. Gua no Masih comment. belum. Masih abu-abu Masih banget belum, ya, masih abu-abu karena kita iya. belum lihat secara langsung ya. Iya, karena gua nggak tahu itunya. Maksudnya apakah dia jadi pemain super sub, apakah bagus di inti, gua nggak tahu ntar gimana. Iya. Ya. Kadang pemain tuh ada kayak gitunya. Oh ya, pasti gue paham. Maksudnya iya, alter egonya tuh seperti itu gitu. Kadang pemain itu dia nih emang cocoknya jadi super sub doang. Kalau jadi starter mainnya kayak tai. Ada pemain kayak gitu. Ya, Kayak Angel Korea itu aja. ya, Udah Angel Korea itu Korea. kan salah satu pemain seperti itu. Maksudnya kayak makanya kalau dulu itu kayak Solskjaer itu lebih bagus jadi super sub ketimbang dia inti, seperti itulah Ya intinya. di waktu itu ya.
MU Gue dulu. kalau ngebahas ini gue malah keinget Sorloth loh. Sorloth mencetak gol terbanyak Atleti tapi golnya kebanyakan dari Sub babak kan. 2. Iya, dia Iya, main super sub kan? pengganti dia. Dan ketika di starter kadang agak rada-rada kan dia. Ada. Maksudnya Bukan di Atleti. bukan agak lagi, gak ada link up play-nya buat build up juga kalah, dia kecapean duluan gitu loh. Kadang Main seperti itu tabrak-tabrak ada gitu capek dulu. Ya. Wah, seru banget ya kita Iya, betul bisa ya. bisa disiarkan juga gitu ya, meskipun ya kita belum tahu mendapat nonton di mana, kita belum tahu. Tapi Oh, by the bukannya way, di Hanif nyarin nggak sih? Enggak ya? enggak di Hanif Hanif nggak nyari. kayak Oh, enggak enggak Hanif nyarin ya? Hanif gak beli. Enggak. Hanif gak beli Iya. lisensinya. For Oh, yang information MU ini mungkin enggak nyarin ya? Iya, Atletico lawan enggak ada MU bakal tayangin besok di jam 8 malam. Belum 8 ada malam. TV Jam nasional rame. yang beritain, belum ada juga seperti video atau enggak vision yang Platform-platform ngabarin. Resmi Iya. ya. Jadi kita belum bisa belum bisa ngasih tahu di mana live-nya. dan kita ya semoga aja ada beberapa lah kita tahu, tapi ya gak baik juga sih untuk nonton bajakan gak sih? Iya, betul. Ya, Oke, guys. kita harus resmi banget. Prediksi kalian Prediksi. besok Oh iya, lawan prediksi. MU, Atleti lawan MU itu apa prediksi kalian? Mungkin mulai dari gue mungkin bisa seri, bisa menang, tapi gue berharap itu prediksi gue itu menang. 2-1. Siapa ngegolin nih? Dari Yang Atletico golin satu orang. Arnau Ortiz sama Lukman. So asik. Kalau Gue gol lagi takutnya kalau mana misalkan nih? ini kan masih transfer musim panas masih jalan ya. Gue takutnya nanti dia pramusim bagus sih Ortiz dan dia juga masih belum masuk ke skema tim utama kan soalnya kan. Kita takutnya dia yang beli Dibeli cok. Chelsea. Dibeli Langsung Chelsea nanti. nggak pulang dia ya. Nyangkut ke MU atau apa dia. Nggak ikut ke Madrid dia. Contohnya Julio Diaz cuma main 2 kali doang musim kemarin, sekarang udah bisa dibeli sama Sevilla. Tapi kita juga punya ini kan, klausul buyback juga Buyback. toh. Buyback. Ya bagus lah menurut gua, mending gitu sih. Kita punya klausul buyback. Dia dijual akademi, jangan mengulangi kesalahan kita yang lama-lama dulu lah. Banyak lah seperti Montero. Iya. Terus Diogo Jota guys ya juga termasuk Diogo guys. Jota, Manu Raul Sanchez. Jimenez. Banyak. Banyak lumayan. Samu Yang Omordion itu juga ya. Yang terakhir si yang di Porto tuh. Samu. Samu Omordion. Wah. Agehoa. Dia tinggi 194, masa depan Spanyol. Malah Main Madrid-Madridan ya sekarang ya. enggak dong, bukan Madrid-Madridan gitu. Maksudnya enggak terlalu gitu ya. Namanya Oke, juga kita butuh. Prediksi muda. Iya gimana Ya, Bang Dap? menurut gua prediksi 3-2 lah. Kita saling serang dan lain-lain. Kenapa 3? Karena lebih asik aja sih 3-2 dari 2-1. Gitu apalah. Ya, 3-2 lah. Gua Siapa aja yang golin? Siapa tuh? Ademola Lookman itu pasti. Kenapa kita gak punya goal getter lagi selain dia? Dan ada mungkin penalti, boleh lah penalti lah. 1, entah siapa yang ngambil. Siapapun ya. Siapapun lah, itu penalti 1 menurut gua situ. Dan satunya gua belum tahu siapa. Bisa aja Miguel Cubo kan? Bisa jadi. Karena gua gak terlalu Arnau Ortiz kalau menjadi starter rada berat juga sih untuk pemain muda menjadi starter ragu itu. ya. Masih ragu. Mending pemain muda itu memang lebih enak, lebih fluid dari super sub aja. Jadi dia sudah ngelihat tempo permainan musuhnya, udah kayak gini temponya, gua bisa nganu ini udah. Jadinya fisiknya juga lebih ini kan, lebih ready gitu daripada yang starter. Ya, menurut gua gimana prediksi? Gue sebenarnya mau 3-2 juga, cuman biar beda-beda aja kita ya. 2 sama sih kalau gue. Wah, 2 sama sih. Iya, biar beda aja kayak. Dan gue nggak tahu satu lagi siapa yang nyetak gol di Atleti. Yang pasti satu Lemar.
Wah iya Mas Lemar nih. Gua percaya satu tuh Lemar. Yang satu lagi gua nggak tahu siapa, yang pasti satu Lemar. Gokil sih Ini kalau kan dia prediksi dia aja bisa kan. ngegolin. Iya gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Kita kangen dengan Lemar. Ya, menurut gua Lemar sih. Lemardona Lemardona. ya. Iya itu dia. Oke, mungkin Satu lagi gua nggak tahu. ini dia review match lawan Getafe dan preview match melawan MU nanti. Gua Pais. Gua Dava di sini. Gua Gola. Aupa Atleti. Aupa Atleti. Let's go. Let's go.